Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilo dari kelas TO2B dengan NRB 0924040062. Di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat untuk ujian matkul praktikum pemrograman komputer. Yang pertama ada include your stream using namespace std. Ini adalah standar yang harus dilakukan atau diterapkan pada program CPP atau C++ ini. Selanjutnya di sini itu saya juga menggunakan beberapa kelas. Yang pertama ada kelas metode, di dalamnya ada public, terus dilanjut integer pilih. Nah, untuk public sendiri ini adalah sebuah instruksi supaya variabel yang ada di sini, khususnya pada di integer pilih ini, dapat kita akses di luar kelas tersebut. Kurang lebih kayak seperti itu untuk publiknya. Jadi nanti integer pilih ini nanti kita akan akses di inMain seperti sini. Nah, selanjutnya yaitu ada kelas operasi. Di sini sama juga, saya menggunakan public. Terus di dalamnya ada float nilai 1, float nilai 2, dan float penjumlahan. Nah, untuk kelas ini itu kelas operasi 1 ini itu digunakan untuk metode penjumlahan. Di sini saya menggunakan float, tidak menggunakan integer. Kenapa? Karena untuk float sendiri kan bisa terindikasi kalau semisal nilainya itu ada komanya. Untuk komanya itu yang kebaca satu angka di belakang koma. Nah, makanya saya memilih float karena lebih jelas aja nanti kalau semisal ada nilai koma di belakang angka atau di belakang koma itu. Selanjutnya yaitu ada kelas operasi 2. Dalamnya sama, ada public, float nilai 1, float nilai 2, dan float pengurangan. Nah, pada kelas operasi 2 ini saya gunakan sebagai operasi pengurangan. Selanjutnya yaitu ada kelas operasi 3. Di dalamnya itu ada public, terus dilanjut sama float nilai 1, float nilai 2, dan float perkalian. Nah, untuk kelas operasi 3 ini saya gunakan sebagai metode operasi perkalian. Selanjutnya atau yang terakhir, di sini saya menggunakan kelas operasi 4. Di dalamnya ada public, float, nilai 1, float nilai 2, dan float pembagian. Pada kelas ini saya gunakan sebagai operasi pembagian. Selanjutnya yaitu pada bagian inMain. Nah, di sini kelasnya itu saya berikan variabel. Nah, di sini ada 5 kelas yang saya gunakan. Saya berikan variabel semua. Yang pertama ada metode, variabelnya pilihan, operasi 1 variabelnya jumlah, operasi 2 variabelnya kurang, operasi 3 variabelnya kali, operasi 4 variabelnya bagi. Nah, selanjutnya yaitu ada cout. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 cout ya ini. Nah, ini adalah awalan, jadi untuk ketika programnya di run, maka cout ini yang akan muncul pertama kali, yaitu operasi perhitungan, terus 1 penjumlahan, 2 pengurangan, 3 perkalian, dan 4 pembagian, terus yang terakhir ada pilih operasi. Nah, untuk tatanan kalimatnya itu nanti ke bawah, bukan ke samping. Nah, untuk supaya ini nanti ke bawah, maka di sini saya tambahkan INDL. Nah, kecuali pada bagian pilih operasi. Nah, ini kan nggak ada coutnya lagi, ada cin-nya aja. Jadi ya saya berikan tidak ada INDL-nya. Nanti inputnya itu nanti akan ke samping seperti itu. Nah, setelah tampilan awal ini udah muncul, di bagian bawahnya pilih operasi, di sini saya
tambahkan cin sebagai input, yaitu pilihan titik pilih, di mana pilihan titik pilih ini adalah sebagai penentu kita mau pilih operasi perhitungan yang mana di antara 1 sampai 4 itu. Selanjutnya yaitu if pilihan titik pilih sama dengan 1. Nah, ini adalah ketika cin pilihan titik pilih 1 ketika bernilai atau kita inputkan 1, maka cout-nya itu adalah operasi penjumlahan. Terus di sini ada NDL, maka setelah operasi penjumlahan di bawahnya itu akan muncul kata masukkan nilai 1. Nah, di sini untuk nilai 1, untuk masukkan nilai 1 itu kita masukkan sesuai keinginan kita, yaitu pada bagian cin ini, di mana cin ini nanti kita bisa inputkan nilai yang kita inginkan. Setelah kita inputkan nilai yang kita inginkan pada nilai 1, maka akan muncul cout, yaitu masukkan nilai 2. Nah, di sini kita harus masukkan nilai yang kedua, yaitu pada cin ini adalah sebagai input untuk nilai 2. Nah, ketika udah kita masukkan nilai 1 dan nilai 2-nya, maka jumlah titik nilai 1 dan jumlah titik nilai 2 nanti akan dieksekusi oleh jumlah titik penjumlahan, di mana jumlah titik penjumlahan ini itu adalah penjumlahan dari variabel jumlah titik nilai 1 ditambah jumlah titik nilai 2. Nah, ketika udah kita masukkan nilai 1 dan nilai 2, nah nanti outputnya pun adalah hasil perhitungan sama dengan ini adalah nanti yang muncul adalah hasil penjumlahan dari jumlah titik nilai 1 ditambah jumlah nilai titik 2. Nah, untuk menampilkan hasilnya di sini, hasil penjumlahannya, maka saya tambahkan jumlah titik penjumlahan di sini. Oke, selanjutnya yaitu else if pilihan titik pilih 2 sama dengan 2. Nah, ini adalah ketika kita memilih 2, maka akan terjadi outputnya adalah operasi pengurangan. Nah, untuk cout-nya itu, nah dilanjut lagi cout-nya yaitu masukkan nilai 1. Nah, untuk nilai 1 ini sesuai yang kita inginkan. Dan sini saya menggunakan cin sebagai inputnya untuk nilai 1. Ketika udah kita masukkan nilai 1, maka akan muncul lagi atau cout-nya yaitu masukkan nilai 2. Nilai yang kedua ini saya menggunakan cin juga, di mana cin ini untuk menginput nilai yang kedua. Nah, setelah nilai kurang titik nilai 1 dan kurang titik nilai 2 nilainya itu udah kita input, maka dari kedua nilai tersebut nanti akan dieksekusi oleh kurang titik pengurangan. Nah, kurang titik pengurangan itu adalah operasi pengurangan dari kurang titik nilai 1 dikurangi kurang titik nilai 2. Nah, setelah itu maka outputnya adalah hasil perhitungan sama dengan, sama dengan ini nanti akan muncul hasil pengurangan dari kurang titik nilai 1 dikurangi kurang titik nilai 2. Nah, supaya di sini muncul nilai hasil pengurangannya, maka saya tambahkan di sini adalah kurang titik pengurangan. Oke, dilanjut selanjutnya. If pilihan titik pilih sama dengan 3. Nah, ini ketika kita memilih 3 atau menginputkan 3, maka outputnya adalah operasi perkalian. Terus dilanjut dengan masukkan nilai 1. Nah, untuk di nilai 1 ini saya menggunakan cin. Cin ini yaitu kali titik nilai 1 sebagai input untuk nilai 1. Setelah itu
setelah kita inputkan nilai 1, maka outputnya adalah masukkan nilai yang kedua atau nilai 2. Sini saya tambahkan cin lagi digunakan untuk inputan dari nilai 2 itu. Nah, setelah nilai 2 itu nilai kedua nilai udah kita masukkan, maka nanti akan dieksekusi oleh kali titik perkalian, di mana kali titik perkalian ini adalah sebuah operasi perkalian dari kali titik nilai 1 dikali kali titik nilai 2. Nah, setelah selesai, maka outputnya itu nanti hasil perhitungan sama dengan, nah di sini nanti itu juga akan muncul nilai perkalian antara kali titik nilai 1 dikali kali titik nilai 2. Nah, di sini supaya muncul nilainya, di sini saya kasih variabel kali titik perkalian. Selanjutnya else if pilih sama dengan 4. Nah, ketika memilih angka 4, maka outputnya yaitu operasi pembagian. Terus dilanjut kita masukkan nilai 1. Kemudian kita masukkan di sini cin ini adalah sebagai inputan nilai satunya. Ketika udah kita inputkan nilai satunya, maka akan dilanjut untuk chatnya nanti akan muncul masukkan nilai 2. Dan nilai kedua ini saya tambahkan cin juga sebagai inputan dari nilai yang kedua. Nah, ketika dari nilai 1 dan nilai 2 udah kita inputkan, maka akan dieksekusi oleh bagi titik pembagian, di mana bagi titik pembagian ini itu adalah operasi pembagian dari bagi titik nilai 1 dibagi bagi titik nilai 2. Nah, setelah selesai, maka cout-nya adalah hasil perhitungan sama dengan ini adalah hasil dari operasi pembagian dari bagi titik nilai 1 dibagi bagi titik nilai 2. Nah, supaya nilai di sini nilainya itu muncul, maka di sini saya tambahkan bagi titik pembagian. Selanjutnya ada else. Nah, di sini else terus dalam kurung cout-nya error. Nah, ini itu maksudnya ketika kita inputkan selain 1, 2, 3, dan 4 ini, maka outputnya itu akan error karena tidak ada daftar pada operasi perhitungan selain 1 sampai 4. Jadi ketika kita inputkan di atas 4, 5, 6, dan seterusnya, maka program akan error. Selanjutnya yaitu mari kita run untuk programnya, kita buktikan apakah benar. Kita tunggu. Nah, di sini udah muncul. Nah, kita coba satu-satu. Yang pertama saya akan pilih 1. Nah, maka akan masuk operasi penjumlahan. Nah, di sini kita disuruh masukkan nilai 1. Di sini misal kita masukkan nilai 3. Terus nilai 2-nya kita masukkan 3 juga. Ini hasilnya harusnya adalah 6. Oke. Dari hasil perhitungan itu udah benar 6, yaitu 3 ditambah 3 sama dengan 6. Oke, selanjutnya kita run lagi. Nah, kita run lagi. Kalau udah, kita masuk ke nomor 2 atau pengurangan. Nah, sini kita disuruh memasukkan nilai 1. Di sini saya masukkan nilai 5. Terus untuk nilai keduanya saya masukkan 3. Harusnya ini nanti hasilnya adalah 2. Mari kita buktikan. Nah, ini hasilnya adalah 2. Kita run lagi, kita lanjut. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita operasikan yang ketiga, yaitu perkalian. Nah, kita masukkan angka lagi. Di sini saya masukkan angka 5. Untuk angka yang kedua saya masukkan angka kedua.
Sini harusnya adalah nilainya 10. Benar, 10. Oke, kita run lagi. Yang terakhir yaitu kita pilih pembagian nomor 4. Kita masukkan nilai 1. Kemudian kita masukkan nilai 20. Nilai kedua kita masukkan 5. Hasilnya itu harusnya adalah 4. Nah, ini adalah hasilnya adalah 4, udah benar. Jadi program yang saya buat ini udah sesuai. Nah, nanti kita buktikan juga apakah selain angka 1, 2, 3, dan 4 itu akan error. Kita buktikan semisal kita masukkan angka 5. Nah, maka hasilnya adalah error. Dan ini tuh hanya bisa kita pilih adalah antara 1, 2, 3, dan 4. Selain itu, maka akan error. Nah, untuk pada bagian operasi ini juga, itu juga bisa menggunakan koma. Semisal sini saya contohkan di penjumlahan, kita pilih nomor 1. Nah, karena saya menggunakan float, nah ketika kita mempunyai angka ada komanya, semisal di sini saya ada 3,7, kemudian di angka 2 itu ada 2,1, maka ini hasilnya harusnya adalah 5,8. Nah, ini adalah hasilnya 5,8. Komanya ini pasti akan terdeteksi kalau pakai float. Kalau pakai integer, dia tidak akan terdeteksi komanya, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.